Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kebaktian petang hari ini merupakan kebaktian persiapan perjamuan kudus Oikumene yang kedua. Dan karena itu mari kita siapkan hati kita ambil saat teduh. Ibadah kami petang hari ini, kami lakukan hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Salam sejahtera yang datang daripada Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita senantiasa. Amin. Mari kita memuji Kidung Jemaat 64, bait yang pertama. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami yakin bahwa Bapa berada di tengah-tengah kami, di dalam persiapan kami petang hari ini. Layakkan kami ya Tuhan, untuk mendengar dan memahami firman-Mu. Di dalam rangka kami mempersiapkan hati, pikiran, bahkan hidup kami seluruhnya. Pada saat kami ingin ikut terlibat di dalam perjamuan kudus Oikumene yang telah Bapa siapkan melalui jemaat Tuhan di tempat ini. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, akan kami tidak hanya mendengar, tetapi juga menghayati, bahkan mempersiapkan hati kami seutuhnya untuk menghadap ke dalam perjamuan milik Tuhan sendiri. Di dalam Yesus Kristus kami memohon kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, bagian kitab suci yang akan kita baca dan kita hayati bersama-sama terambil dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31. Saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh.
Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampak paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang di dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Atau untuk menyembuhkan? Atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh? Atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Demikian firman Tuhan, berbahagia setiap orang yang mendengar dan memelihara di dalam hidupnya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, barangkali ada di antara kita yang pernah mendengar teka-teki berikut ini. Tidak ikut bekerja, tetapi ikut makan. Tidak ikut makan, tetapi ikut kenyang. Teka-teki ini menggambarkan sistem kerja dari tubuh kita, manusia yang begitu indah. Tertib dan efektif, artinya berdaya guna. Yang bekerja adalah tangan, yang makan adalah mulut, yang kenyang adalah perut. Tidak ada seorang pun yang pernah mengatakan, mulutku kenyang. Dan tangan tidak pernah meremehkan mulut, yang kerjanya cuma makan melulu. Saya tidak pernah membayangkan bagaimana kalau mulut ini ngadat atau ngambek.
Padahal orang yang punya mulut ini kepingin makan onde-onde. Karena mulut sedang ngambek, tidak mau melakukan tugasnya, onde-onde langsung ditelan begitu saja. Tentu hal ini sangat berbahaya bagi keseluruhan tubuh. Jemaat milik Tuhan, bacaan tadi menerangkan salah satu di antara gambaran yang paling terkenal mengenai kesatuan gereja yang pernah ditulis. Gereja apapun. Manusia selalu dibuat terpesona oleh cara anggota-anggota tubuh yang memang berbeda, namun mampu bekerja sama dengan tertib dan indah sekali. Bapak Ibu kalau memperhatikan bagaimana kerja organ tubuh kita, pasti akan terpesona. Dan Rasul Paulus ingin menggambarkan jemaat seperti sesosok tubuh. Tubuh terdiri dari banyak anggota, namun di dalamnya ada satu kesatuan yang sangat mendasar. Rasul Paulus ingin menggambarkan jemaat seperti sesosok tubuh. Tubuh terdiri dari banyak anggota, namun di dalamnya ada satu kesatuan yang sangat mendasar. Rasul Paulus ingin menegaskan bahwa di dalam Kristus semua anggota yang bermacam-macam itu menemukan kesatuan. Kamu adalah tubuh Kristus. Begitu pernyataan Rasul Paulus. Kristus tidak lagi berada di dunia ini, di dalam tubuh Bapak Ibu, anak-anak. Oleh karena itu, jikalau Kristus menginginkan ada tugas yang harus dilaksanakan di dunia ini, beliau harus menemukan orang untuk melaksanakannya. Jika beliau menginginkan seorang anak diajari, beliau harus menemukan seorang guru untuk mengajarinya. Jika beliau ingin orang sakit diobati, beliau harus menemukan seorang dokter untuk mengobatinya. Jika beliau ingin kisahnya diceritakan, beliau harus menemukan orang untuk menceritakannya. Dalam arti yang sesungguhnya, kita harus menjadi tubuh Kristus. Tangan-tangan kita untuk melakukan pekerjaannya, kaki-kaki kita untuk melaksanakan perintahnya, dan suara kita untuk berbicara bagi Kristus. Disinilah terletak kemuliaan tertinggi orang-orang Kristen, gereja-gereja Tuhan. Sebab mereka adalah anggota tubuh Kristus di atas bumi ini. Mulia sekali. Karena mereka tubuh Kristus. Oleh sebab itu, Rasul Paulus menggambarkan kesatuan yang sebenarnya ada di dalam gereja. Apabila gereja berniat untuk menjalankan fungsinya yang sebenarnya. Bapak, Ibu, saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, tubuh disebut sehat dan berdaya guna hanya ketika setiap anggotanya berfungsi dengan sempurna. Kalau ada satu organ yang tidak berfungsi, pasti tidak sehat.
Anggota-anggota tubuh itu tidak saling iri satu terhadap yang lain dan tidak saling menginginkan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh yang lain. Dari gambaran Rasul Paulus ini, saudara, kita dapat melihat hal-hal tertentu yang seharusnya ada dalam gereja sebagai tubuh Kristus. Yang pertama, harus ada kesadaran bahwa kita saling membutuhkan satu sama lain. Itu yang pertama. Tidak ada hal tertentu yang dapat diremehkan dalam tugas-tugas gereja. Kadang bisa terjadi seorang begitu asyiknya dengan pekerjaan dan amat yakin akan keutamaannya, sehingga mengabaikan atau bahkan mencela orang lain yang sudah memilih untuk melakukan tugas yang lain. Oh boy, gue mek ngono tok. Jika gereja itu menjadi seperti tubuh yang sehat, kita membutuhkan pekerjaan-pekerjaan yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, bukannya tidak mungkin, karena kuat, karena mampu dalam banyak hal, karena sehat dan lain-lain, orang merasa tidak butuh orang lain. Ingat, ada saat-saat tertentu di mana setiap orang menginginkan kehadiran orang lain. Pada saat-saat tertentu, setiap orang akan menginginkan kehadiran orang lain. Kapan? Saya tidak tahu. Tapi pasti ada. Itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, harus ada saling penghargaan satu sama lain. Di dalam tubuh tidak ada persoalan mengenai macam-macam tugas pelayanan. Jika ada anggota tubuh atau organ yang berhenti berfungsi, maka seluruhnya akan berhenti berfungsi. Sound system ini aja, satu tidak berfungsi, pray. Demikian pula halnya dengan gereja. Semua pelayanan sama di hadapan Tuhan. Ketika orang mulai berpikir tentang pentingnya diri sendiri, pada saat itulah hilang kemungkinan bagi pelayan Kristen yang sesungguhnya. Saya melayani jemaat itu 30 tahun. Kadang-kadang saya mendengar ada orang berkata, nek gak aku gak iso. Nek gak ono aku mbuh. Kadang-kadang saya mendengar seperti itu. Saya cuma ketawa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, itu yang kedua. Yang ketiga, harus ada saling simpati atau empati satu sama lainnya. Jika ada salah satu anggota tubuh yang terkena penyakit, semua anggota tubuh yang lain merasa senasib dalam penderitaan. Gereja merupakan satu keutuhan. Orang yang tidak dapat melihat dan ikut merasakan di luar lingkungan sendiri, jelas belum dapat mulai untuk memahami kesatuan gereja yang sesungguhnya. Kapan itu saya pernah dikirimi cerita oleh teman saya di Jogja. Sebuah kesaksian. Saya ceritakan, Bapak Ibu bisa menilai kesaksian yang bagaimana. Bagus atau tidak bagus atau jelek. Ada seorang bapak
beserta dengan anaknya yang masih kecil mengendarai sebuah mobil. Dia lewat di jalan Magelang, Jogja sana. Pada satu tempat, pada saat bapaknya mengemudi, anaknya tiba-tiba minta roti. Jenis roti ini jarang diminta oleh anak itu. Kok tiba-tiba minta itu? Tanpa babibu, ayahnya membelokkan mobil ke kiri, ke arah kiri, karena memang tokonya ada di sebelah kiri jalan itu. Tapi di belakang mobil yang mau belok itu ada sepeda motor melintas terus. Tapi tiba-tiba ada mobil dari samping, entah kiri entah kanan, remnya blong, menghantam sepeda itu. Keras. Bapak ini kemudian bersaksi di sebuah gereja. Haleluya, Tuhan heran, Tuhan ajaib. Tidak tahu kok Tuhan heran itu apa. Sama sekali yang ditabrak tadi itu tidak disinggung dalam kesaksian itu. Kira-kira menurut Bapak Ibu kesaksian yang bagaimana? Adakah di situ ada simpati? Adakah di situ ada empati? Sebab kalau tidak, misalnya dia terus misalnya, dia akan ketabrak. Karena dia belok, dia tidak tertabrak. Dan diwakili oleh sepeda itu tadi. Dan dia bersaksi di sebuah gereja. Saya tidak tahu Bapak Ibu menilainya bagaimana. Jemaat milik Tuhan, itulah saling simpati satu sama lain. Di dalam tubuh yang seutuh apapun Bapak Ibu, anak-anak, yang namanya bahaya itu selalu ada. Bahaya itu bisa berasal dari luar tubuh, tapi juga dari dalam tubuh itu sendiri. Dan salah satunya ialah mereka-mereka yang mempunyai karunia-karunia yang berbeda-beda itu berselisih satu sama lain sehingga menghalang-halangi efektivitas kerja tubuh. Menurut Rasul Paulus, kasih Kristuslah yang merupakan satu-satunya hal yang dapat mengikat gereja ke dalam sebuah kesatuan yang sempurna. Dan kasih Kristus inilah Bapak Ibu sekalian yang dijelaskan oleh Rasul Paulus pada pasal berikutnya. 1 Korintus pasal 13. Yang pada intinya adalah kasih harus menjadi dasar utama dari semua perbuatan baik. Kasih harus menjadi dasar utama dari semua perbuatan baik. Amin. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Kita membuka Kidung Jemaat 249. Kita nyanyikan bait 1 dan 3 sementara kita mempersembahkan persembahan. Tuhan
Mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, patrikan firman itu dalam hati kami masing-masing, baik kami selaku pribadi, keluarga, bahkan selaku lembaga gerejamu, yang Tuhan dirikan dan Tuhan utus di tengah-tengah dunia ini. Biarlah di tengah-tengah persaingan yang ketat, gerejamu mampu menjadi teladan baik, bahwa mereka sekalipun berbeda-beda, berbeda di dalam dogma, berbeda di dalam latar belakang, berbeda dalam segala hal, tapi mereka tahu, sadar bahwa mereka adalah pengemban tugas mulia dari Kristus sendiri selaku kepala gereja. Kristuslah yang menyatukan kami. Sekalipun di tengah-tengah dunia ini muncul banyak sekali gereja, bahkan tidak terhitung. Karena itu ya Bapa, jangan tinggalkan gerejamu. Biarlah melalui kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, apapun kegiatan itu yang nampak sederhana, tapi menjadi dasar dan menjadi ukuran bahwa kami gerejamu setia kepada tugas panggilannya. Seberapa jauh keterbatasan kami dan gerejamu melakukan tugas-tugas pelayanan di tengah-tengah dunia ini Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengampuni kami. Di tengah-tengah kemelut virus corona yang belum kunjung usai ini Tuhan, kami tetap berharap bahwa hanya kekuatan Tuhan, hanya kuasa Tuhan yang mampu meredakan bahaya virus ini. Hanya kuasa-Mu dan kasih sayang-Mu Tuhan yang kami andalkan. Hindarilah kami semua, anak-anak-Mu, seluruh bangsa dan negara kami, dari ancaman virus yang berbahaya ini. Nyatakanlah Tuhan kemuliaan-Mu, nyatakanlah kasih-Mu kepada kami semua. Berkatilah upaya-upaya pemerintah, baik dari tingkat pusat sampai pedesaan. Berkatilah saudara-saudara kami, para dokter, juru rawat, relawan, dan siapapun yang Tuhan berkenan untuk ambil bagian di dalam pelayanan mereka. Kiranya Tuhan menghindarkan mereka dari segala apa yang jahat. Bapa di surga, kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudara kami semua yang saat ini lemah fisik karena sakit, karena usia lanjut. Kiranya Bapa berkenan hadir di tengah-tengah kelemahan dan kesakitan mereka. Bapa sendiri yang memberkati segala upaya yang telah dilakukan, makanan, minuman, obat-obatan, dan apapun yang diperlukan, menjadi lantaran dan sarana saudara-saudara kami ini memperoleh kembali kekuatan dan kesehatannya. Bagi saudara kami sepelayanan yang melayani gerejamu, apapun jabatan dan tugas yang mereka lakukan, kiranya menjadi alat di tangan Tuhan untuk mendewasakan dan membangun gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bapa Surgawi, kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami. Entah karena apa, berbagai macam alasan meninggalkan persekutuan. Kiranya Bapa berkenan memanggil mereka, melewati kesaksian kami semua, melewati aktivitas kami semua, agar semua bisa kembali bersatu, kembali bersekutu di dalam naungan kasih Yesus Kristus. Bapa di surga, terimalah persembahan yang telah kami kumpulkan.
Muliakanlah nama-Mu Tuhan melalui apapun yang mampu kami persembahkan dan mampu kami kumpulkan. Demikian sembah syukur dan permohonan kami yang semuanya kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, penebus kami yang hidup. Amin. Kita memuji dari Kidung Jemaat 252, bait 1 dan 2, batu penjuru gereja. Mari kita mohon berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera, anugerah Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan anak-anak, saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita petang hari ini, dan dari mimbar ini kami ingin menyampaikan selamat mempersiapkan diri di dalam mengikuti perjamuan kudus. Amin.